dikriminalisasi. Nah, tendensi yang kita lihat di Indonesia ini adalah kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menurut saya menjalankan tugasnya dengan baik, dan kriminalisasi juga terhadap civil society, akademi. Pengamat politik Saiful Mujani memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Subdit Kapnag Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Kamis 4 Juni 2026 soal laporan dugaan penghasutan yang dikaitkan dengan isu makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saiful hadir sebagai terlapor didampingi kuasa hukumnya Terung Mulia Lubis dan tim hukum lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, Rekan Ramadan. Silakan Rekan Ramadan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Iraka, Tribuners, Sobat WK, dimanapun Anda berada. Diketahui peneliti politik Saiful Mujani memenuhi panggilan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan pada Kamis 4 Juni 2026. Saiful datang didampingi sejumlah tokoh, diantaranya adalah Todung Mulia Lubis, Rai Rangkuti, dan Muhammad Isnur. Dan saat ditanya terkait bukti yang dibawa untuk menghadapi pemeriksaan, Saiful menjawab secara singkat bahwa ia mengatakan bahwa buktinya ada di kepala semua seperti itu, dan Saiful menekankan dirinya sejak awal siap hadir apabila keterangannya dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Dan meski demikian, Saiful mengaku memiliki kekhawatiran apabila proses hukum yang berjalan berkaitan dengan pernyataan yang pernah disampaikannya kepada publik. Dan menurut dia, persoalan ini bukan hanya menyangkut dirinya secara pribadi, melainkan juga kebebasan akademik dan ruang kritik di masyarakat. Saiful berharap proses yang sedang berlangsung dapat menjadi ujian bagi komitmen bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil. Dan kasus ini diusut Polda Metro Jaya setelah menerima 4 laporan polisi yang dibuat oleh pelapor pada April 2026 lalu. Dalam laporannya, mereka mempersoalkan pernyataan pengamat hukum tata negara Ferry Absari dan peneliti politik Saiful Mujani dalam forum Halal Bihalal bertajuk Sebelum Pengamat Ditertibkan yang digelar di kawasan Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur pada 31 Maret 2026. Dan dalam laporannya, pelapor menuding mereka berdua telah melanggar pasal 246 KUHP. Dan sementara itu pengacara Todung Mulia Lubis melontarkan kritik keras terhadap laporan dugaan penghasutan yang menjerat peneliti politik Saiful Mujani. Menurut dia, penggunaan pasal 246 KUHP ini dinilai tidak masuk akal seperti itu. Ya, menurut Todung, Saiful diminta memberikan klarifikasi terkait pernyataannya dalam acara Halal Bihalal yang digelar beberapa waktu lalu. Todung mengaku heran dengan penggunaan pasal tersebut. Ia mempertanyakan siapa pihak yang dihasut dan dampak yang ditimbulkan dari pernyataan yang dipersoalkan ini. Meski mengkritik laporan tersebut, Todung menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dia berharap perkara ini berhenti setelah klarifikasi dilakukan karena tidak ada dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan prosesnya. Demikian rekan Iraka. Yang membolehkan perbedaan pendapat dan tidak boleh kritis apapun pendapat itu dikriminalisasi. Nah, tendensi yang kita lihat di Indonesia ini adalah kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menurut saya menjalankan tugasnya dengan baik, dan kriminalisasi juga terhadap civil society, akademisi, kebebasan akademik, dan ini yang menjadi concern kita semua. Nah,
sahabat-sahabat saya pun yang ada di sini adalah concerned citizens yang ingin menegakkan kelompok yang ingin menegakkan demokrasi. Saya tidak ingin masuk Bapak, Ibu, sahabat semuanya, teman-teman wartawan yang maaf saya terlambat. Saya merasa kayak sabotas sama supir saya tadi. Dia datang terlambat banget ke rumah. Jadi, oke. Poinnya adalah saya sudah menyatakan sebelumnya bahwa kalau dibutuhkan informasi dari saya atau apapun dipanggil sama pihak yang berwajib, polisi dalam ini saya pasti ada, dan saya datang sekarang ini Bapak polisi. Tapi lebih dari itu, concernnya tadi sudah dinyatakan oleh Pak Gubernur bahwa kalau ada masalah secara sipil yang berurusan dengan polisi itu normal, itu biasa. Daripada saya di Andre Yunuskan, jadi ini lebih beradab lah. polisi yang begitu. Oke, siap. Muhammad Isnur juga salah satu Pendapat yang membolehkan perbedaan pendapat dan tidak boleh kritis apapun pendapat itu dikriminalisasi. Nah, tendensi yang kita lihat di Indonesia ini adalah kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menurut saya menjalankan tugasnya dengan baik, dan kriminalisasi juga terhadap civil society, akademisi, kebebasan akademik, dan ini yang menjadi concern kita semua. Nah, sahabat-sahabat saya pun yang ada di sini adalah concerned citizens yang ingin menegakkan kelompok yang ingin menegakkan demokrasi. Saya tidak ingin masuk Bapak, Ibu, sahabat semuanya, teman-teman wartawan yang maaf saya terlambat. Saya merasa kayak sabotas sama supir saya tadi. Dia datang terlambat banget ke rumah. Jadi, oke. Poinnya adalah saya sudah menyatakan sebelumnya bahwa kalau dibutuhkan informasi dari saya atau apapun dipanggil sama pihak yang berwajib, polisi dalam ini saya pasti ada, dan saya datang sekarang ini Bapak polisi. Tapi lebih dari itu, concernnya tadi sudah dinyatakan oleh Pak Gubernur bahwa kalau ada masalah secara sipil yang berurusan dengan polisi itu normal, itu biasa. Daripada saya di Andre Yunuskan, jadi ini lebih beradab lah. polisi yang begitu. Oke, siap. Muhammad Isnur juga salah satu